Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi terakhir dan terbesar bagi Israel. Yohanes dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi Mesias yang telah dijanjikan itu. Yohanes berseru, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan," seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yohanes jugalah yang telah mendengar suara Tuhan dari sorga, yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan Yohanes menyaksikan turunnya Roh Kudus di atas Yesus dalam bentuk seperti burung merpati. Dan inilah tanda bagi Yohanes dari Allah bahwa Yesus adalah Mesias Israel yang dinubuatkan dan Sang Penebus dunia yang telah dijanjikan. Di dalam perjanjian lama, seekor anak domba yang tidak bercacat dipilih untuk perjamuan Paskah, yang di dalamnya tersirat makna tentang peristiwa penyelamatan Allah kepada umat pilihannya Israel dari perbudakan di Mesir. Dan masa-masa ketika Israel telah menduduki tanah perjanjian, mereka selalu memelihara tradisi Paskah tersebut. Pemilihan seekor anak domba merupakan lambang sebagai yang mewakili dia, yaitu Mesias yang akan datang itu. Sebelum dikorbankan, biasanya seekor anak domba diperiksa selama 4 hari untuk menjaga bahwa domba yang akan dikorbankan tersebut memang tidak bercacat atau mengandung penyakit semacamnya. Karena anak domba yang sejati yang akan dipersembahkan kepada Allah
sebagai pendamaian bagi dosa umat manusia haruslah murni dan tidak bercacat. Dan ketika dia diperiksa selama 4 hari, maka mereka yang memeriksa akan berkata, "Saya sama sekali tidak menemukan cacat pada anak domba yang akan dikorbankan ini." Itulah sebabnya pada keesokan harinya, ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus datang kepadanya, Yohanes berseru seperti suara di padang gurun, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan demikian, setiap aspek dari domba Paskah, mulai dari pemilihan, pemeriksaan, sampai kepada penumpahan darahnya, hingga pengolahan dan memakan dagingnya, digenapi secara detail oleh anak domba Allah yang sejati, yaitu ketika Yesus datang ke dunia untuk membayar harga bagi umat manusia yang berdosa. Oleh karena itu dia harus mati di atas kayu salib, tepat pada saat orang Yahudi sedang menyembelih anak domba mereka sendiri di mezbah bait suci. Namun mereka tidak menyadari kebenaran rencana penebusan Allah itu, karena mereka telah dibutakan terhadap kebenaran bahwa Kristus adalah anak domba Paskah terakhir bagi Israel. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang benar dan satu-satunya sebagai korban persembahan yang menghapus dosa dunia. Bapa dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita belajar dari kesalahan Israel, dan kita tidak dibutakan oleh kebenaran mulia dari keselamatan kita, bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia telah menanggung semua dosa-dosa kita ke atas dirinya yang tidak berdosa, menebus kita dengan darahnya yang paling berharga. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Yesus Kristus adalah anak domba yang melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib, kami orang-orang berdosa telah mengalami penebusan yang sempurna dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.